90% lebih untuk anak-anak istimewa terlayani dengan baik. Buktinya yang sekolah yang punya anak istimewa ini tidak hanya orang Kota Malang saja, tapi yang ada di sekitar kita. Di dalam penerimaan siswa baru, juknisnya jelas kami sebutkan bahwa semua sekolah negeri wajib menerima anak istimewa. Nawak Ngalam, selamat siang dan selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Farasya yang akan memandu podcast pada hari ini, dan tentunya pada hari ini sudah duduk bersama kita Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SEMM. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Tadi kita lihat juga Bapak banyak sekali nih Pak ya kegiatannya. Ya, rutinitas. Rutinitas, betul sekali Bapak. Apalagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang ini banyak sekali prestasinya Bapak. Alhamdulillah. Yang akan menjadi tema pada hari ini, untuk podcast hari ini juga. Dan tentunya mungkin Nawak Ngalam, biasanya kami memanggil sebutan dengan pendengar kami adalah Nawak Ngalam Bapak. Ya. Nah, Nawak Ngalam ini mungkin ada yang belum familiar dengan Pak Suwarjana ini Bapak. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bapak? Iya, Nji. Terima kasih, saya Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ya, yang alhamdulillah mengawal pendidikan dan berkat masyarakat Kota Malang, pendidikan di Kota Malang, insya Allah barometernya pendidikan nasional. Baik, keren sekali ya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang juga. Dan hari ini Bapak, tentunya sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, sebelumnya sebelum di Dinas Pendidikan sampai hari ini Bapak, boleh ceritakan perjalanan hidupnya sebelum sampai ke Dinas Pendidikan pada hari ini? Ya, yang jelas saya lahir di Kota Geplak, Kota Bantul, Yogyakarta. Kemudian 94 mendaftar CPNS di Kota Malang, alhamdulillah ditempatkan di Kota Malang. 96 alhamdulillahnya juga mulai awal di pendidikan, ya. Hanya pindah sebentar 2013 di perizinan, kemudian masuk lagi 5 bulan berikutnya di pendidikan. 2016 pertengahan pindah ke Kabak Umum. Kemudian 2021 balik lagi di pendidikan menjadi kepala dinas sampai sekarang. Wah, keren sekali ya. Jadi memang dari dulu dari awalnya pendidikan ya Bapak? Walaupun mohon maaf basic saya itu ekonomi, sarjana ekonomi, tapi juga nggak tahu kenapa ya, mungkin sudah nasib saya di pendidikan. Betul, makanya sekarang terus berkontribusi untuk dunia pendidikan Kota Malang Bapak ya. Dukungan semuanya. Betul, dan ini kemarin kita kalau misalnya Nawak Ngalam juga melihat di malangkota.go.id, portal berita kita Bapak ya. Nah, ini pasti banyak sekali berita seputar Dinas Pendidikan yang menang inovasi terbaik. Terus juga kemarin sering juga mendengarkan kalau SMP-SMP di Kota Malang ini mendapatkan penghargaan atas inovasinya. Hari ini juga akan kita bahas. Dan yang pertama ini Bapak, yang menarik sekali, ini ada inovasi yang namanya Simba Asia sama nasi tiga beras yang baru-baru ini mendapatkan apresiasi nasional juga. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak mengenai inovasi pendidikan inklusif ini dari Simba Asia dan nasi tiga beras itu seperti apa Bapak? Ya, yang jelas untuk Simba Asia itu kebetulan itu kan replikasi dari, dan nasi tiga beras itu replikasi dari sebelumnya di Jarik Mak Siti. Betul. Di Simba Asia yang jelas ada di SMP Negeri 2, di mana akronim dari Sinau Mandiri bersama Anak Satmi Waga itu sebutannya di di SMP Negeri 2 Kota Malang. Dengan menitik beratkan untuk layanan pendidikan anak inklusi, kaitannya dengan sahabat siswa. Kemudian yang 13 itu adalah sebuah inovasi yang ada di SMP Negeri 13 Kota Malang, di mana dititik beratkan untuk wirauusahanya 13 beras itu karena gelas 13. Oh, betul ya. Pak. Jadi anak-anak diajari wirausaha.
untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Betul, keren sekali Bapak ya. Apalagi ini sangat menaungi teman-teman berkebutuhan khusus juga. Betul. Dan karena memang teman-teman berkebutuhan khusus ini tidak bisa dipungkiri juga kalau sering sekali mendapatkan diskriminasi ya Bapak ya. Apalagi kalau misalnya dengan teman-teman yang mungkin merasa teman-teman berkebutuhan khusus ini agak berbeda Bapak, betul kan ya? Dan apalagi kita harus merangkul ya Bapak. Karena kalau pendidikan itu kan untuk semua Mbak. Betul. Jadi kalau sudah kita bicara pendidikan, kita tidak bisa membedakan bahwa anak itu walaupun disabilitas harus kita layani, karena pendidikan untuk semua. Kita tidak boleh membedakan, mereka juga lahir bukan karena minta itu. Betul. Tergantung kita melayani semua daerah, dan tidak semua daerah melayani dengan baik untuk anak disabilitas. Betul, makanya Kota Malang ini keren sekali Bapak, super sekali ya. Dan juga mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang dari dan juga motivasi dibalik pengembangan dua yang tadi ini Bapak, dari Simba Asia dan juga Nasi Tiga Beras itu seperti apa? Yang pertama gini Mbak, sekarang ini bahwa penerimaan siswa baru kita ini adalah satu dengan online. Betul. Kemudian anak tidak datang ke sekolah, kita itu nggak tahu calon siswa kita itu yang bagaimana. Betul, Bapak. Dan dikala mereka dari SD ke SMP itu sekarang kan bukan lulus tapi tuntas. Terkadang mereka baru bisa baca tulis saja sudah dituntaskan di jenjang sebelumnya SDMI. Betul. Begitu pendaftaran online, kita tidak tahu siswa kita itu yang penting deket rumah bisa keterima, nggak ada tes, nggak ada nilai kan itu ya. Begitu masuk diajari, ternyata dari sekian siswa baru di kelas 7 itu ditemukan anak-anak yang butuh perhatian. Nah, apakah setelah kita temukan 40%, 25-40% anak-anak yang istimewa, kita namakan anak istimewa, itu langsung kita kembalikan ke orang tua, kan nggak adil. Betul, Bapak. Sementara di luaran sana kalau orang tua itu tidak semua berekonomi cukup. Betul sekali. Mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa mahal. Betul. Makanya kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tergugah untuk melayani anak-anak istimewa atau anak berkebutuhan khusus inklusif itu di sekolah negeri yang biayanya gratis. Betul sekali Bapak. Dan mungkin ini juga ada pertanyaan titipan dari netizen Bapak ya. Pastinya kan anak-anak ini perkembangannya berbeda-beda Bapak. Betul ya. Dan mungkin Pak Suharjana juga sudah lama sekali betul Bapak. Pasti kan sudah tahu melihat bagaimana sih menangani anak-anak seperti ini juga seperti apa Bapak perbedaannya? Perbedaannya gini Mbak. Terkadang anak ini kan dikucilkan, tidak pede dengan teman-teman yang lain. Ya kita cari jalan keluarnya. Bahkan terkadang anak ini sudah tuntas di SD tapi baca tulis belum tuntas. Betul. Belum pinter lah, belum lancar. Akhirnya bagaimana anak ini minimal nanti, kan anak ini tidak selamanya diikuti oleh orang tua. Orang tua pasti ada batasnya usia. Anak ini harus bisa hidup di masyarakat. Minimal kita ajari kehidupan-kehidupan di masyarakat, hal sepele Mbak. Nyetelika, cuci piring, cuci baju, masak, bisa membedakan bawang putih, bawang merah. Minimal dikala mereka nanti hidup dewasa, ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, mereka tidak merepotkan masyarakat kita. Betul. Nah, itu juga melalui proses yang panjang, karena apa, dia minder dan sebagainya. Kita lah kayak di SMP Negeri 2 itu kita bentuk, kita dengan sahabat siswa. Betul. Sahabat siswa sebaya kita bentuk anak-anak sahabat siswa untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, dan alhamdulillah. Lain lagi kalau di SMP Negeri 13 ya. Di SMP Negeri 13 itu mereka mengembangkan wirausaha. Oh, ternyata dari sekian anak yang istimewa, anak yang berkebutuhan khusus itu mereka punya keistimewaan. Di sisi lain ada kekurangan, pasti di sisi lain ada keistimewaan. Mereka bisa membuat kue, bisa membuat telur asin, sudah bangga Mbak orang tuanya. Keren betul sekali, Bapak. Keren sekali. Mereka sudah bisa berternak, istilahnya ngopeni ayam dan sebagainya. Kita ajari di luar mata pelajaran untuk KBM-nya. Dan mungkin juga ada pertanyaan, Pak, apakah anak-anak ini diterima di anak-anak yang formal, anak-anak yang tidak istimewa? Itu tinggal kita
menyondingkan, memberi sosialisasi kepada anak-anak yang reguler. Betul, ini juga, waduh keren sekali Bapak ya. Ya, dan yang saya juga apresiasi itu di 2 sekolah, di 3 yang di 2023 kemarin yang di SMP 10 Jarik Emak Siti. Itu biasanya kalau anak istimewa kan ada sedo, ada guru GPK pendamping. Betul, Bapak. Kami justru mau menghilangkan untuk tidak ada guru pendamping, tapi tetap, atau guru GPK ya, atau sedo, tapi tetap kami melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Lewat teman-teman sebaya. Teman sebaya dan guru. Oke. Guru yang mereka bukan guru GPK, bukan sedo, semua tinggal niat dan kemauan. Betul sekali Bapak, karena memang kalau misalnya anak-anak, apalagi di usia SD, usia SMP, itu belum bisa terlalu dewasa Bapak untuk menghandle teman-teman seperti itu. Makanya kita harus mengajarkan terlebih dahulu ya Bapak ya. Betul. Untuk teman-teman penyandang disabilitas. Satu, mereka mengajarkan, kedua kalinya kita harus ada sebuah sosialisasi. Betul. Karena semua itu kembali ke guru. Toh semua guru itu kan sudah diberi bekal psikologi, pelajaran psikologi dalam kuliah. Jadi kalau ada guru nggak bisa, nggak mungkin, pasti bisa. Dan guru Kota Malang memang keren. Keren sekali, makanya juga kemarin sempat mendapatkan apresiasi ya Pak, guru-guru Kota Malang. Ya, Dan ini juga kan yang di tahun 2024 ini, inovasi replikasinya yang tadi Simba Asia dan juga nasi tiga berasnya ini adalah replikasi dari yang Jarik Emak Siti. Betul. Yang sebelumnya juga sangat sukses Bapak sangat sukses itu juga gitu Mbak. Mungkin kalau pertama itu yang agak sulit itu kan memahamkan kepada masyarakat yang murid siswanya adalah formal, dalam ini tidak berkebutuhan khusus. Mereka tidak mau disandingkan. Lah ini yang agak sulit. Tapi alhamdulillah saya apresiasi kepada warga Kota Malang ya. Mereka mau menerima anak-anak istimewa dicampur sekolah bareng ya, dengan anak-anak yang formal, yang tidak berkebutuhan khusus, dan mereka saling membantu, saling menjaga. Betul. Itu yang luar biasanya, kerennya kan di situ. Betul, luar biasa. Kalau biasanya kan anak istimewa itu kan disendirikan, ini enggak. Yang disendirikan hanya kurikulumnya. Betul. Memang tidak bisa disamakan dengan anak yang reguler, karena di sini membahas apa, dalam ini bab berapa, di sini juga harus, karena kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak itu. Betul, apalagi kan kalau misalnya kita lihat sebelum-sebelumnya itu juga teman-teman disabilitas ini belum sempat untuk masuk ke sekolah negeri ya Bapak ya, baru-baru ini ya. Kalau dulu kan itu kalau nggak salah di zamannya saya aja itu teman-teman disabilitas masuknya ke sekolah luar biasa. Luar SLB ya. Betul. Kasian lah. Betul Bapak ya. Gitu. Jadi juga belum bisa berbaur sama teman-teman yang lain. Kalau sekarang monggo boleh dibuktikan di beberapa sekolah itu di negeri itu kami, karena di dalam penerimaan siswa baru kami wajibkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Betul. Kira-kira persentase Bapak dari kesuksesan program-program ini, parameter yang bisa kita lihat dan juga bisa diukur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini seperti apa Bapak? Yang jelas semua kami layani. Karena itu tadi, kenapa kami melayani itu, karena setelah penerimaan siswa baru itu teman-teman ngajari ternyata ada yang low learner dan sebagainya, akhirnya harus kita layani. Alhamdulillah untuk persentase, karena juga kami tidak hanya diam di tingkat SMP. SMP mereka butuh juga nanti di SMA dan SMK. Lah ini kami koordinasikan dengan teman-teman cabang dinas, dengan teman-teman sekolah SMA dan SMK. Karena kami harus mencarikan anak-anak yang istimewa. Kamu setelah lulus cita-citamu pengen apa? Pak, saya pengen ini, harus kita arahkan, berarti kamu SMK. Kami sondingkan ke SMK. Karena di Kota Malang ini juga luar biasa kerjasamanya, di mana SMA yang menerima anak istimewa, di mana SMK yang menerima anak istimewa. Alhamdulillah untuk persentase keberhasilannya insya Allah 90% lebih untuk anak-anak istimewa terlayani dengan baik. Buktinya yang sekolah yang punya anak istimewa ini tidak hanya orang Kota Malang saja, tapi yang ada di sekitar kita. Dari kabupaten itu banyak, mereka merasa bahwa karena Kota Malang, pemerintah Kota Malang itu memperhatikan anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa, akhirnya mereka sekolahkan aja di Malang yang murah dan di negeri.
Betul, apalagi dengan sekolah negeri ini yang sangat sudah memfasilitasi semuanya ya Bapak ya. Tidak semua daerah, Mbak. Betul, betul, keren sekali makanya Kota Malang ini. Kan ini tadi juga SMP-nya, kita mulainya dari salah satu SMP Bapak, dari SMP 2, kemudian SMP 10, apalagi SMP-SMA lainnya juga. Dan bagaimana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin bisa menerapkan inovasi-inovasi yang ada di SMP 2, SMP 10, dan SMP lainnya yang sudah terdepan dalam melayani teman-teman disabilitas ini diterapkan ke semua SMP yang ada di Kota Malang. Awalnya gini, kita kan yang mendapatkan apresiasi di SMP Negeri 10. Kan harus ada replikasinya. Lah dari SMP Negeri 10 ini teman-teman guru praktek baik. Kami mengumpulkan semua kepala sekolah dan perwakilan satu guru untuk menerima penjelasan, motivasi, pengarahan dari teman-teman di SMP Negeri 10 sebagai yang pertama kali mendapatkan. Ini kita sosialisasikan terus dan kita pantau. Alhamdulillah kemarin yang masuk 10 besar di tingkat nasional kan ada di SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 20 juga. Betul. Ya, tapi 5 besarnya di 2 itu 13 dan di 2. Nah, itu cara kami untuk misalnya, dan di dalam penerimaan siswa baru juknisnya jelas kami sebutkan bahwa semua sekolah negeri wajib menerima anak istimewa dengan disesuaikan daya tampung kemampuannya. Contoh, saya lembaga sekolah negeri di salah satu SMP. Oh, sekiranya atau di salah satu SD. Oh, sekiranya kami tahun ini hanya bisa menerima 5 siswa anak istimewa. Ya harus 5 siswa. Kalau ada pendaftar yang ke-6, kita arahkan sana yang masih ada pagu. Oke, baik. Tentunya dalam implementasinya Bapak, apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi sama SMP ataupun sama sekolah-sekolah sama juga Dinas Pendidikan dalam memfasilitasi teman-teman yang berkebutuhan khusus itu tadi Bapak? Awalnya yang pertama adalah menyadarkan orang tua yang mempunyai anak formal, dalam hal ini bukan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua kalinya adalah tantangan untuk memahamkan kepada guru. Awalnya guru masih ogah-ogahan karena bayangannya dia, mohon maaf ya, anak istimewa ini kan kadang merepotkan. Betul, Bapak. Tapi semua kembali ke ikhlas, kembali ke semangat, dan alhamdulillah tantangan-tantangan ini bisa kita lalui. Kita mengundang paguyuban, kita mengundang komite untuk memahamkan bahwa kenapa kita punya program anak istimewa, kita jadikan satu dengan anak-anak yang tidak istimewa. Dan alhamdulillah orang tua di Kota Malang ini menerima dengan baik, bahkan juga membantu ya. Contoh kemarin di SMP Negeri 2 itu yang sudah lulus sekarang, anak itu mohon maaf, mereka tidak bisa jalan sendiri karena kaki tapi awalnya bingung, orang tuanya yang setiap hari nganter, tapi setelah itu ternyata dari teman-temannya itu saling bergantian. Setiap pagi mereka nunggu di depan, di gerbang pintu depan, mereka menerima untuk dibopong, dimasukkan ke kelas. Dan kemarin saat lulus juga mendapatkan kesulitan. Kami daftar di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 kebetulan kelas 1-nya ada di lantai 2. Kesulitan lagi kita komunikasikan dengan orang tua. Orang tua sanggup setiap hari ngantar sampai lantai 2. Dan itu ditindaklanjuti juga dengan teman-temannya. Sekarang sudah dibantu teman-temannya. Nah, ini kan menggambarkan bahwa memang kita saling maju bareng, baik anak yang formal maupun anak yang istimewa. Betul, sangat terharu sekali Bapak ya, sangat alhamdulillah menyentuh teman-teman. Jadi kalau kita bicara dengan anak berhutang khusus memang satu tidak ada habisnya dan memang harus kita perhatikan, Mbak. Betul. Ini kewajiban kami. Betul, pastinya Bapak ya. Dan tentunya sejak penerapan dari Simba Asia dan juga Nasi Tiga Beras ini mungkin bisa diceritakan dampak positif apa saja yang didapatkan baik dari sekolah maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Yang jelas begini Mbak, bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa pendidikan ini untuk semua. Betul. Ya. Dampaknya bahwa sekarang masyarakat kita yang mempunyai anak istimewa itu sudah tidak malu lagi, karena dulu itu kan juga yang sulit itu untuk mengakui bahwa saya itu punya anak istimewa. Betul. Itu sulit. Betul, Bapak. Mengakui bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus itu sulit. Dan sekarang
masyarakat kita, orang tua kita sudah tidak malu-malu lagi, tidak menutupi lagi bahwa saya punya anak ini, saya arahkan di mana. Lah itu apresiasi kepada orang tua. Keren, itu ya? Dampak yang positif. Kedua kalinya mereka, masyarakat ini yang punya anak berkebutuhan khusus itu merasa diorangkan bahwa memang Kota Malang ini melayani semuanya. Kalau sudah berbicara pendidikan, pantaslah kalau Kota Malang ini sebagai kota pendidikan. Karena Betul. apa? Tidak memilih, tidak memilah, bahwa semua warganya, baik yang dari Kota Malang maupun yang dari luar Kota Malang, semua ditampung untuk mendapatkan pendidikan di Kota Malang. Berhak mendapatkan pendidikan di Betul. Kota Malang ya, Bapak. Memang keren sekali karena Kota Malang juga kota pendidikan. Kota pendidikan nasional. Betul. Jadi walaupun orang-orang mungkin berpikirnya Kota Malang kota pendidikan, oke, karena punya perguruan tinggi. Iya. Tapi enggak juga, karena Iya. orang-orang yang ada di sekitarnya Sekitarnya Kota itu peduli. Malang, betul. Ini masih bersekolahnya bahkan di Kota Malang. Kota Bapak. Malang ya. Bahkan beberapa orang juga sempat saya dengar itu ada dari luar pulau, itu rela Betul. di Kota Malang, Bapak. Kalau sudah bicara pendidikan, dari luar pulau itu maunya SMP itu di Kota Malang karena biar mendapatkan SMP-nya lebih, SMA-nya lebih mudah. Kalau sudah SMA negeri di Kota Malang dan SMK ini untuk menembus perguruan tinggi negeri yang diinginkan itu lebih mudah. Betul. Karena betul sekali, 90% lebih lulusannya bisa diterima Betul. di perguruan tinggi negeri. Betul sekali, Bapak. Memang tidak perlu diragukan lagi kalau Kota Malang ini ya. Dan tentunya Bapak, nah ini seberapa besar sih peran kolaborasi dari pemerintah daerah, kemudian dari sekolah, tentunya sama masyarakat juga, sama orang tua, sama juga siswa-siswanya dalam keberhasilan dari program ini, Bapak? Yang jelas, yang pertama yang perlu kita banggakan bahwa pemerintah daerah Kota Malang itu selalu mendukung program pendidikan di Kota Malang. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Satu, anggaran juga paling besar. Betul. Walaupun pasukan kami paling besar ya. Tapi kan dari program-program pengembangan program, contoh di Kota Malang ini tidak ada warganya yang tidak bisa sekolah sampai SMA gara-gara biaya. Karena ada sekolah gratis, ada beasiswa. Betul. Beasiswa untuk anak prasejahtera. Ada seragam gratis untuk anak prasejahtera. Ini kan salah satu kepedulian pemerintah daerah. Kemudian kami masih ada beberapa kekurangan guru. Tapi gaji guru GTT, PTT dalam hal ini yang belum terangkat menjadi P3K dan menjadi pegawai negeri, itu juga digaji alhamdulillah sesuai dengan UMR yang ada di Kota Malang. Dan ini sudah diperwalkan. Tidak semua daerah, Mbak. Betul. Lah ini kan salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Ya, ini terima kasih kepada pemerintah daerah. Kemudian kaitannya dengan dukungan, ya. Dukungan dari masyarakat ini sangat luar biasa. Karena apa? Masyarakat kita ini cerdas. Kalau sudah berbicara pendidikan, Mbak, tidak menutup kemungkinan mereka juga selalu ngoreksi kami, ya. Kemudian diajak bicara. Memang pendidikan gratis SD SMP, tapi saya selalu menyampaikan bahwa kalau akan lebih tinggi mutunya, karena gratisnya ini kan terstandar. Betul. Kalau ada esku tambahan dan sebagainya, ayo rembukan. Tambahlah biaya. Apakah boleh? Boleh. Asal dirembuk dengan baik. Betul. Tidak ada sebuah permasalahan. Dan kalau memang contoh ada wisuda, apakah boleh di luar? Boleh. Yang penting dirembuk. Dan yang rembuk adalah paguyuban komite, bukan sekolah, bukan pihak teman-teman di guru dan kepala sekolah. Betul Kan sekali. Dan juga karena memang pemberdayaan dari teman-teman disabilitas ini kan masih mungkin banyak orang awam juga belum paham. Belum ya, Bapak, paham, ya, apalagi masih teman-teman, menyepelekan. Betul, apalagi teman-teman yang ada di usia SD SMP, Betul. bahkan guru-gurunya juga kadang masih punya stigma tertentu ini, Bapak. Ya. Nah, mungkin dari peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri dalam mungkin sosialisasi, baik dari untuk orang tua ataupun untuk guru itu seperti apa, Bapak? Yang jelas kami kan ada Dewan Pendidikan kepada orang tua. Itu kami sosialisasinya lewat teman-teman komite sekolah. Itu kami undang semua, kita sosialisasikan bahwa kita punya program. Termasuk kan image masyarakat itu bahwa sekolah gratis itu ya sudah gratis. Tapi kan pemerintah daerah juga ada OPD yang lain yang harus dibiayai. Betul. Ada kepentingan yang harus dibiayai karena pelayanan tidak hanya pendidikan. Akhirnya pendidikan yang gratis yang terstandar. Kalau pengembangan ya kita sadarkan kepada masyarakat, kita sosialisasikan kepada lewat
teman-teman di komite, ya, agar apa? Biar ada peran serta dari masyarakat. Kemudian juga menyadarkan Bapak Ibu gurunya, kami selalu sosialisasi, baik lewat pengawas, lewat kepala sekolah, yang selalu kami sosialisasikan. Betul, berarti memang sudah ini ya, sudah menyeluruh ya Bapak. Alhamdulillah, ya, bagi semuanya. Dan alhamdulillah sambutan masyarakat itu sangat luar biasa kalau sudah berbicara pendidikan. Betul, karena memang sangat merasa dirangkul Bapak sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya sama pemerintah Kota Malang juga. Dan pastinya karena Kota Malang ini kan usia produktif dari masyarakatnya cukup banyak Bapak. Coba jangan ini Mbak. Kenapa itu juga? Karena kita itu punya 52 perguruan tinggi lebih mungkin ya. Betul Pak. Dan setiap tahunnya itu kan 50 mahasiswa dari luar Kota Malang itu kan menempuh pendidikan datang ke Kota Malang. Dari 50.000 itu mahasiswa yang datang setiap tahunnya, 40%-nya nggak mau balik, Pak. Betul, Bapak. Mengais rezeki, tinggal cari jodoh di Malang. Betul, soalnya saya salah satunya Bapak ya, perantau yang tiba-tiba sudah betah di Kota Malang. Ya. Betul Bapak, betul. Dan mungkin kan Kota Malang juga banyak sekali Bapak komunitas-komunitas yang bergerak dalam merangkul juga teman-teman penyandang disabilitas. Betul. Ini bagaimana Bapak bentuk dukungannya dari Dinas Pendidikan dan Kota Malang itu seperti apa? Ya, yang jelas kami yang pertama terima kasih kepada masyarakat ya, karena program ini bisa berhasil, program ini bisa sukses, pasti dukungan semua pihak. Satu dari guru, dua dari masyarakat, baik masyarakat yang punya putra-putrinya di jenjang SMP, SD maupun masyarakat yang dalam ini adalah teman-teman dari stakeholder ya, yang mereka selalu membantu ke kami ya. Dan juga tentunya teman-teman OPD terkait ya, contoh seperti hari ini Kominfo mempublikasikan ini kan sangat luar biasa. Betul. Kenapa? Biar masyarakat kita tahu bahwa Kota Malang, Dinas Pendidikan itu punya program itu, pemerintah daerah Kota Malang itu punya program itu. Betul. Nah, kemudian dari teman-teman Dinkes, dari teman-teman Bapeda yang juga sudah menganggarkan untuk anggaran-anggaran pendidikan yang luar biasa menurut kami di Kota Malang. Mungkin itu, Pak. Baik, tentunya Bapak sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, apakah ada pesan mungkin untuk guru, terus kepala sekolah, tentunya untuk siswa-siswa dan juga masyarakat Bapak mengenai inklusivitas pendidikan yang ada di Kota Malang? Ya, terima kasih. Yang jelas saya ucapkan terima kasih itu kepada warga Nawak Ngalam ya. Nawak Ngalam ya, yang sudah mendukung pendidikan ini berjalan dengan baik, apalagi dengan program kami di di penanganan anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa yang mendampingi dengan cerdas, ikhlas, sabar, ya, telaten, ini sangat luar biasa. Tanpa ada guru yang hebat tidak akan bisa terlaksana, dan tanpa ada orang tua yang hebat tidak akan terlaksana. Pesan kepada orang tua, tolong dampingi terus putra-putri panjenengan, karena bagaimanapun juga anak-anak kita itu menempuh pendidikan di sekolah hanya hari Senin sampai Jumat. Jamnya hanya jam 6.30 sampai jam 15. Selebihnya ada di panjenengan. Beri mereka sentuhan, pendampingan, beri lingkungan yang baik-baik di keluarga maupun di lingkungan. Kalau sekiranya di keluarga dan lingkungannya kurang baik, tolong orang tua harus bisa melarang dan mengarahkan. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah bersedia untuk hadir di podcast kami pada hari ini. Sama-sama, Mbak. Dan ini juga membuat kita lebih tahu, dan juga Nawak Ngalam yang di rumah yang sedang mendengarkan dan menonton mungkin lebih tahu juga bahwa pendidikan di Kota Malang ini mungkin memang salah satu yang terbaik ya, makanya mendapatkan apresiasi di tingkat nasional juga. Kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Dan terima kasih Nawak Ngalam yang sudah mendengarkan podcast ini. Tentunya semoga bermanfaat informasinya bagi Nawak Ngalam semua. Saya Anya Farasya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.